Kita ke informasi lain, pemirsa. 13 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin sore kemarin. Usai menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan dan dokumen keimigrasian, mereka harus menjalani karantina sebelum pulang ke kampung halaman masing-masing. Ikutin Kapospol. 13 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin sore kemarin. Tiga 13 warga negara Indonesia langsung menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan dan dokumen keimigrasian. Usai menjalani rangkaian pemeriksaan, 4 orang yang terdiri atas 1 keluarga dan belum melakukan vaksinasi akan menjalani karantina di Wisma Pasar Rumput, Jakarta. Sementara 9 orang pekerja migran Indonesia yang telah divaksinasi menjalani karantina selama 1 hari di sebuah hotel yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Iskandar, salah satu pekerja migran Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara, mengaku bersyukur dapat pulang ke tanah air. Mas Iskandar, gimana rasanya udah sampai Indonesia? Bersyukur Pak, senang banget, alhamdulillah. Gimana perjalanan, perlu perjuangan nggak sih? Ngeri Pak. Nanti panjang lebar bisa diceritakan, kalau sekarang belum bisa Pak. Sementara itu, Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Lasro Simbolon mengatakan, BP2MI dan Kementerian Luar Negeri akan mendampingi para WNI hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Memfasilitasi, mengelola, dan mendampingi pemulangan warga kita ini. 9 diantaranya pekerja migran Indonesia, mahasiswa, dan ada anak-anak kita dan keluarga Indonesia. Pemulangan ke daerah asal langsung kita. Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah berhasil mengevakuasi 120 warga negara Indonesia dari Ukraina. Berdasarkan data KBRI Kiev, terdapat 165 WNI yang ada di Ukraina. Sementara itu, 32 orang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina. Mayoritas dari mereka adalah WNI yang menikah dengan warga negara Ukraina. Dari Tangerang, Banten, Rusti Muslim, TV One mengabarkan. Ya, Iskandar, salah satu warga Indonesia yang sempat terjebak di Ukraina ini menceritakan mengenai momen serangan yang terjadi dalam perang Rusia dan Ukraina. Dirinya harus cepat bergerak untuk bersembunyi di bawah tanah saat mendengar suara serangan. Berikut wawancara reporter TV One Ken Ane dan warga Indonesia Iskandar sepulangnya dari Ukraina. Bisa digambarkan mungkin Pak, pada saat serangan demi serangan itu muncul datang ke Ukraina, kondisinya di sana seperti apa sih Pak? Dari awal invasi itu ya Mbak ya, pagi itu memang kondisi di sana itu langsung down, langsung ekonomi langsung berhenti, bus-bus semua langsung nggak ada lagi berjalan. Itu orang langsung antri mencari makanan, membeli makanan di warung-warung, ATM antri. Itu memang dari hari pertama ekonomi langsung down, Pak. Situasi memang langsung... Kepanikan benar-benar langsung terasa ya, Pak? Iya, langsung dalam 1 hari itu yang sebelumnya normal, sehari sebelumnya normal, tiba-tiba langsung semuanya berhenti. Ya, dari hari pertama sampai hari kedua itu udah balistik udah lewat dari kota kita itu menuju Kiev dari Belarus itu langsung itu selama 24 jam full. Udah gitu serangan artileri pun udah masuk ke kota, serangan darat pun udah masuk ke kota. Jadi dari awal tuh udah suara ledakan-ledakan tuh di sekitar kota udah terdengar itu, Mbak. Bersyukur juga Mbak ya kalau untuk kebutuhan direktur dari perusahaan kita itu setiap hari datang nanya ada yang kurang perlu apa dia suplai beras, buah, pokoknya kebutuhan kita dia cukupin lah. Kalau serangan itu bom itu ya memang udah setiap hari, jadi kita itu tidur pun kita sambil telinga kita pasang juga gitu. Kadang tiba-tiba ada suara pesawat dekat atau suara bom itu makin lama makin mendekat tuh kita langsung lari ke basement di bawah pabrik, Mbak.
Bahkan waktu hari ketiga itu ada serangan udara, kita itu lari ke bunker, itu perusahaan kawasan industri itu yang punya, kita sembunyi di sana gitu. Jadi ya kita selalu waspada lah selama 22 hari itu, lihat-lihat kemungkinan terburuk. Kalau ada suara ledakan dekat, kita lari ke basement. Kalau udah agak tenang dikit, kita keluar. Kalau suara ledakannya masih jauh, kita keluar masak atau apa gitu aja Mbak, setiap harinya rutin. Itu pabrik kebetulan di bawah itu ada basementnya, di depan tuh dibuat mes tempat kami tinggal gitu Mbak. Jadi pabrik itu kan luas, jadi kita bisa cari tempat yang paling aman gitu Mbak. Gitu. Kalau bunker tuh di sekitar lokasi pabrik, di luar sekitar 50 meter dari pabrik. Itu kalau memang ada serangan udara yang besar, kita lari ke sana sembunyi gitu. Kita masak, nyiapkan untuk makan, pas itu siap-siap lagi. Kadang kan nggak bisa ditebak. Tiba-tiba gedebung, dam, dah kita langsung kabur. Kalau aman dikit kita ya nasib-nasiban aja lah Mbak. Mudah-mudahan kita selamat. Tapi alhamdulillah setelah kami 3 hari pergi pindah ke lokasi, maksudnya di penampungan yang baru di kota, itu pabrik kami kena bom Mbak. Setelah 3 hari kita ditampung di lokasi baru 4 hari kan. Setelah 3 hari kita pergi itu dibom pabrik kami. WhatsApp, grup WhatsApp juga kita selalu kontak dari awal invasi itu, atau dari sebelumnya saya udah komunikasi terus dengan KBRI Kiev, dengan Bapak di Moskow, dengan di Warsawa juga kita udah komunikasi terus dengan mereka nanyakan gimana situasi semua. Jadi kita merasa nyaman karena ada yang membantu, ada yang berusaha untuk mengeluarkan gitu, kita nggak sendiri. Setiap hari itu kita komunikasi, di samping itu bapak-bapak itu mencari peluang-peluang yang ada, mengusahakan upaya-upaya gitu. Cuman memang kendalanya itu Mbak, di perjalanan itu gitu, dari Chernihiv ke Kiev itu nggak pernah berhenti, mereka selalu perang gitu. Jadi itu nggak bisa dilewatin, itu masalahnya. Di Chernihiv ke Kiev itu butuh waktu berapa lama Pak? Ya kalau jalan normal nggak ada masalah, itu cuma 2 jam. Tapi kemarin kami sampai 5 jam lebih. Karena di jalan itu kita harus melalui jalan hutan-hutan, motong lagi. Dan gitu di situ banyak juga checkpoint dari tentara Ukraina. Setiap checkpoint harus dicek KTP kita semua. Mungkin ada sekitar 10 checkpoint. Jadi memang itu jalur pun memang rawan Mbak. Dia suatu waktu bisa aja diserang gitu. Jadi alhamdulillah nasib kami itu bagus. Setelah kami lewat, besoknya itu jalur itu diserang sama Rusia, dibom itu kabarnya. Jadi itu mungkin keberuntungan juga, izin Allah juga. Gitu.